Selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas berkenaan dengan ketenaga kerjaan. Saya ingin mereview sedikit berkenaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pembukaan alinea keempat, di situ dijelaskan sangat begitu tegas. Salah satu tujuan negara ialah melindungi segenap seluruh tumpah bangsa darah Indonesia. Tentu kalimat melindungi ini harus terjawab juga di segala aspek atau etalase kebangsaan dalam hal eh, Republik Indonesia. Nah, kalimat melindungi pun juga harus terjawab di bagian ketenagakerjaan. Untuk itu, kita akan berbicara, mengupas, dan mengurai persoalan-persoalan ketenagakerjaannya secara konstitusional. Hadir bersama saya, namanya Didit Iton Purnama, tapi saya panggil saja dengan sebutan Bung Didit. Apa kabar Bung Didit? Siap, baik Bung Sarip. Oh, baik ya. Tidak apa kalau sudah baik ya, alhamdulillah lah. Saya dengar, oke, panggilannya Bung Didit. Kita, ya tapi kesehariannya sebenarnya panggil nama saja kan, Ya, cuma betul. karena di podcast ini, jadi kita panggilnya Bung. Bung Bung. Oh, ya tidak apa-apa lah. Bung Didit, saya langsung saja, karena saya tadi kan menyinggung di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di bagian pembukaan alinea keempat di situ kan menjelaskan secara tegas itu berkenaan dengan salah satu tujuan negara adalah melindungi. Saya garis bawahi kalimat melindungi. Tapi sebelum masuk berkenaan dengan kalimat melindungi, saya ingin tanya dulu, bagian ketenagakerjaan dalam hal PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, itu apa dulu? Tolong jelaskan, berikan insight, berikan pencerahan lah, sebagaimana lampu yang begitu terang ini. Silakan. Ya, terima kasih Bung Sarip. Nah, PKWT ini Bung Sarip itu kan perjanjian kerja waktu tertentu. Oke, Nah, perjanjian kerja waktu tertentu. tertentu. Kenapa dikatakan perjanjian kerja waktu tertentu itu? Karena masa kerjanya itu ditentukan begitu. Jadi simpelnya bahasa sederhananya ini ya karyawan kontrak lah begitu loh Bung Oke, Sarip. jadi PKWT, KWT perjanjian kerja kerja waktu tertentu, sebutan lainnya atau yang pernah kita dengar mungkin di sehari-hari kita adalah ya pekerja kontrak kontrak. ya. Nah, PKWT dan kan ada lagi satu itu PKWTT. PKWTT Nah, PKWTT ini apa nih? itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu Tidak tidak tentu. tertentu. Nah, itu definisinya bagaimana tuh? Nah, untuk PKWTT ini, ya Bung Sarip, nah, di sini saya anggap di sini adalah karyawan tetap. Nah, dia tidak dilakukan kontrak. Jadi statusnya ini ya karyawan tetap, karyawan permanen gitu. Makanya dikatakan PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu begitu. Oke Bung lah. Sarip. Ya. Eh, PKWT dan PKWTT, kalau kita tinjau dari konstitusional perspektif, dia berada pada undang-undang apa itu? Di Yang sini berbicara berkenaan dengan hal tersebut ya itu. untuk sekarang ini, ya kan itu ada dua. Kita lihat di sini kita bisa mengacu di UU CK, Undang-Undang Cipta Kerja tapi klaster ketenagakerjaan, Oke. kemudian juga Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 13 tahun 2023, tahun Oh, 2003. oke. Oke, sebagai informasi kawan-kawan, jadi Undang-Undang Cipta Kerja Kerja, itu klaster ketenagakerjaan. klaster ketenagakerjaan, tetapi kan dulu pernah itu Hmm, hiruk pikuk demonstrasi menolak berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, atau Omnibus Law. Jadi teman-teman, Omnibus Law itu adalah teknik atau metode legislasi, tapi yang pas disebutkan adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah diajukan di Mahkamah Konstitusi kan dibuat putusan harus diperbaiki lah selama 2 tahun ya, mendatang. Tetapi dalam perjalanannya lagi, pemerintah mengeluarkan Perpu, ya. peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan judul yang sama juga. Betul, Mas Arif. Berarti Undang-Undang Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan berbicara juga berkenaan dengan yang tadi disampaikan itu. PKWT dan PKWTT itu, iya. Oke.
Saya ingin masuk bagian hak, kira-kira begitu. Apakah di Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun di Undang-Undang Cipta Kerja, bagian klaster ketenagakerjaan, berbicara berkenaan dengan hak di PKWT ataupun berbicara pada bagian di PKWTT-nya? Nah, untuk PKWT, Bung Sarip, ya karyawan kontrak Oke, biasanya kawin itu kontrak. Ya kita karyawan, sebut aja karyawan ya kontrak, karyawan oke. kontrak. Nah, di sini ini ketika misalnya karyawan itu dikontrak, itu sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu batasnya 5 tahun. Oke, tunggu. Berarti di Undang-Undang Cipta Kerja batasnya 5 tahun. lima Sebelumnya tahun. berapa? Kalau sebelumnya itu dulu 2 tahun, Oke. 1 tahun, kemudian diperbarui bisa 2 tahun. Jadi dengan skema 212. Berarti sama aja dong kalau 2 1 2 5 tahun. Ya 5 tahun. Cuma di PKWT yang di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini, Mhm. ketika teman-teman ini dikontrak, masa akhir kontrak itu ada kompensasi. Oh, oke. Nah, kompensasinya itu besarannya 1 kali upah. Oke. Berarti di PKWT di versi Undang-Undang Cipta Kerja klaster Ya, ketenagakerjaan, di situ dia bisa dikontrak dengan 5 kali masa kontrak, iya, berarti 5 tahun. 5 tahun. Setiap kontraknya ada kompensasi. Ada kompensasi. Nah, kompensasi ini maksudnya kenapa harus diberikan kompensasi nih setiap misalnya kan anggap Januari sampai Desember, ketika ingin lanjut di tahun berikutnya harus diberikan kompensasi. Kompensasi. Nah, kenapa harus ada kompensasi? Nah, begini Bung Sarip. Nah, dulunya itu Bung Sarip, yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini kan, karyawan itu kan tidak ada kompensasi seperti itu. Berarti di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Iya, kan sudah dirubah itu. ya Nah, di situ tidak ada kompensasi. tidak ada ya di undang-undang lama. Oke, oke. Nah, kemudian ketika dikompensasi itu 5 tahun kan wajib karyawan diangkat menjadi karyawan tetap tuh. Oke. Nah, masa kerjanya di situ Bung Sarip jadi dari awal lagi karena selama ini kompensasi kan sudah dibayarkan oleh pengusaha, oleh perusahaan begitu kan. Jadi perbedaannya di situ. Jadi ada keuntungan lah buat teman-teman yang kontrak gitu kan. Setiap tahun wajib perusahaan memberikan kompensasi. Nah, ini buat perusahaan-perusahaan juga pesan buat perusahaan-perusahaan nih. Yang perusahaan-perusahaan ya tolonglah ketika misalnya karyawan yang dikontrak ini ya sudah ada regulasinya, ya bisa dibayarkan untuk kompensasinya itu. Oke. Saya ingin mendalami berkenaan dengan PKWT pada aspek kompensasi itu. Anggap misalnya per akhir Desember, ternyata dilanjutkan ke tahun berikutnya, ternyata si perusahaan tersebut tidak memberikan kompensasi. Nah, hal apa yang bisa dilakukan oleh pekerja tersebut yang statusnya karyawan kontrak Karyawan itu? kontrak. Apa Nah, yang dia bisa lakukan? ya mungkin di sini kan sudah ada di regulasi ini kan sudah menerangkan juga bahwa setiap karyawan dikontrak wajib, pengusaha wajib membayarkan kompensasi. Nah, apabila si perusahaan tidak membayarkan, nah itu bisa kita bipartit terhadap melakukan upaya bipartit. Oke, jadi kompensasi ini wajib Wajib. tertuang sebagaimana di Di, Undang-Undang Cipta Kerja nah, Klaster Ketenagakerjaan. dan juga PP 35 tahun 2021, PP 35. 2021 2002 gitu. Oke. Jadi secara aturan main atau secara regulasi ternyata mendukung bahwa kompensasi itu harus wajib Iya. diberikan kepada karyawan kontrak Iya, ketika peralihan tahun berikutnya. betul sekali. Nah, pada posisi berikutnya kan tadi disinggung berkenaan dengan apa itu tripartit. Bipartit. Bipartit. Iya. Nah, ketika si karyawan ini tidak diberikan kompensasi, kan dia mengajukan bipartit. Bipartit. Nah, bipartit ini apa maksudnya nih? Istilah apa ini bipartit ini? Bipartit ini adalah perundingan antara karyawan dengan perusahaan. Nah, biasanya itu mereka lakukan dengan serikat, serikat pekerja begitu. Nah, di situ ya anggap bahasanya mediasi lah, mediasi antara karyawan tersebut. Kenapa perusahaan tidak membayarkan? Apa alasannya kan begitu. Ya kalau misalnya begitu kan anggapan perusahaan kan sudah tidak memberikan hak
karyawan tersebut begitu. Misalnya. Berarti di istilah ketenagakerjaan, mediasi itu disebutnya dengan bipartit itu. Ya, bipartit Perundingan antara pihak perusahaan, dengan pekerja, ya dan serikat begitu ya? betul. Berarti ada 3 komponen yang berunding dalam hal perselisihan apa yang dihadapi oleh si karyawan Ya. tersebut, kira-kira begitu. Nah, anggap ketika setelah dirundingkan tersebut berkenan dengan kompensasi, anggap saja si perusahaan tersebut tidak mau membayarkan Tidak mau. dengan berbagai macam Ya. alasan lah. Nah, apa yang dia bisa tempuh lagi selain bipartit itu? Apakah ada hal lain dan ruang lain? Seperti apa? Nah, di situ bisa kita menempuh upaya tripartit. Oh, jadi ada lagi. Ada lagi Ada tripartit. bipartit, Ya, nah tripartit ini apa lagi istilahnya nih? Nah, kalau tripartit ini, hasil bipartit ini kita naikkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Gitu, Oke. Bung Sarip. Nanti di Dinas Ketenagakerjaan, nanti disitulah diupayakan mediasi. Di situ ada pihak perusahaan, kemudian si karyawan, entah didampingi oleh serikat, kemudian dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat. Oke. Tadi sudah disampaikan berkenaan dengan adanya bipartit, ketika tidak mendapatkan titik temu, maka dia bisa berpindah posisi ke Tripartit. tripartit. Ya. Tripartit di situ ternyata ada dinas ketenagakerjaan, ada pihak perusahaan, dan karyawannya. Ya. Nah, di dalam perundingan itu saya kembali lagi, di dalam perundingan itu ternyata tidak ada kesepakatan. Si pihak pengusaha anggap saja tetap tidak mau membayar kompensasi tersebut. Jalan apa lagi yang dia bisa lakukan lagi tuh? Ya, biasanya itu dari Dinas Ketenagakerjaan memberikan rilis atau Oke. anjuran. Nah, ketika anjurannya itu bagaimana? Karena Dinas Ketenagakerjaan ini bukan adalah tempat untuk apa namanya memutuskan, bukan tempat untuk memutuskan apakah harus dibayar, perusahaan harus membayar kan begitu. Jadi di sini nanti setelah anjuran Disnaker diberikan, ya itu upayanya ke PHI. Nah, kalau di sini tuh kayaknya di Samarinda ya, PHI. PHI. Perselisihan hubungan industrial itu. Oke, jadi ternyata panjang juga tahapannya ya. Artinya untuk ini belum berbicara tentang pesangon dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Pada konteks kompensasi tentu jalur untuk memperjuangkan hak daripada karyawan kontrakin tentu begitu panjang, tetapi tentu itu harus diperjuangkan karena ada saluran-saluran yang disediakan oleh pemerintah. Tadi kan kita menyinggung juga berkenaan dengan PKWTT atau yang Bung Didit sebutkan sebagai karyawan tetap. Apakah ada kemungkinan karyawan tetap ini diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh pihak perusahaan? Kan statusnya sudah tetap nih. Ada tidak kemungkinan atau kejadian-kejadian yang bisa terjadi pada karyawan tetap ini? Mungkin kalau kejadian karyawan tetap, istilahnya bahasanya sepihak lah diputus hubungan kerjanya. Di sini mungkin pihak perusahaan ini kan harus mendalilkan dulu apa alasannya kan begitu. Alasannya entah apakah perusahaan pilot, tapi kan ketika pilot kan harus dibuktikan pilotnya bagaimana kan. Nah, kemudian ketika misalnya pemutusan hubungan kerja karyawan tetap ini bisa ketika karyawan melakukan pelanggaran. Nah, tapi itu juga perusahaan tidak bisa semena-mena langsung memutus. Entah kita lihat dari kis pelanggarannya apa. Entah mangkir atau bagaimana, itu harus ada SP1. Ketika terjadi berulang, masa SP masih berlaku, naik ke SP2. Apalagi masih berulang, SP masih berlaku, SP3, baru bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau tanpa ada itu ya perusahaan tidak bisa memutus hubungan kerja ketika kalian tetap. Jadi tadi disampaikan bahwa berkenaan dengan PKWT tersebut atau karyawan tetap, ternyata pihak perusahaan juga bisa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan catatan bahwa si karyawan ini misalnya contohnya melakukan pelanggaran, misalnya pidana atau misalnya melakukan hal-hal yang di luar sebagaimana standar operasional prosedur dari pihak perusahaan tersebut. Anggap saja ketika dia melakukan kesalahan seperti begitu, langkah dan upaya apa yang dia bisa lakukan untuk mempertahankan hak dia sebagai seorang pekerja. Misalnya dia menolak
untuk dilakukan pemutusan Pemutusan hubungan hubungan kerja secara sepihak. Hal apa yang dia bisa lakukan? Apakah sama seperti dengan PKWT tadi ataukah ada hal yang berbeda? Kurang lebih sama, Bung Sarif. Oke. Tetap alurnya seperti itu. Nah, tetap harus ada bipartit, tripartit, kemudian ya sampai bahkan jalur PHI begitu. Jadi di sini ya perusahaan juga tidak bisa semena-mena juga untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena dasarnya itu apa dia memutus seorang karyawan tetap gitu kan. Ketika misalnya pensiun kan bisa tuh. Pensiun pesangon. Ketika misalnya pilot ya harus dibuktikan apakah perusahaan itu pilot kan begitu. Ternyata antara karyawan kontrak dan karyawan tetap, ternyata jalur-jalur penyelesaiannya ternyata sama saja, Sama tidak ada itu jalur anunya apa hukumnya lah. Ya, upaya hukumnya, hukum. tidak ada perbedaan. Iya. Pertanyaan berikutnya begini, Bung Didit, bisa tidak seorang karyawan kontrak dipekerjakan tanpa adanya kontrak secara tertulis? Atau misalnya seorang perusahaan mempekerjakan seorang karyawan dengan lisan, "Pak, Bapak bekerja aja di tempat saya." Atau ada juga perusahaan yang melakukan, "Bapak kerja di tempat saya, ini kontrak tertulisnya." Iya. Bisa kedua-duanya atau salah satunya saja yang bisa? Nah, untuk PKWT atau karyawan kontrak, jika dia tidak dikontrak, itu bisa beralih menjadi PKWTT secara otomatis. Duh, jadi tadi bagaimana coba diulang, Bung Didi? Nah, ketika misalnya si karyawan ini bekerja tanpa kontrak nih, Oke, yang di PKWT tadi. PKWT. Oke. Nah, kalau di PKWT tanpa kontrak bisa statusnya ketika misalnya PKWT tidak dikontrak akan berubah menjadi PKWTT. Tadi kan Bung Didit nyinggung bahwa ketika si pekerja kontrak ini dikontrak 5 tahun, Iya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka periode atau tahun berikutnya dia menjadi pekerja tetap. tetap. Iya. Tetapi anggap saja misalnya si karyawan ini dia baru tahun pertama, ternyata tidak diberikan kontrak secara tertulis. Kok bisa langsung berpindah posisi menjadi seorang pekerja tetap? Bagaimana argumentasi rasionalnya itu? Ya, karena secara diatur dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, itu namanya PKWT harus dibuat secara tertulis. Kalau lisan misalnya ngomong omongan aja nih, Kalau lisan itu ya untuk karyawan PKWTT itu, ketika misalnya dia karyawan tetap, oke, kamu karyawan tetap sampai 5 tahun pada pengangkatan, oke, langsung karyawan tetap. Itu bisa untuk PKWTT. Tulisan bisa. Cuma untuk karyawan kontrak itu ya tidak bisa dikatakan tidak ada kontrak begitu kan, karena kontrak ini adalah bentuk ikatan antara karyawan dengan perusahaan begitu kan. Jadi ada PKWT, namanya PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi kontrak setahun, ya harus ada nama tertulis, nama karyawannya, alamat perusahaannya, kemudian dikerjakan berapa lama, kemudian juga berapa upahnya, kan harus tertuang secara tertulis. Kalau misalnya tidak tertulis ya secara otomatis karyawan ini kan tidak jelas, ya secara otomatis ya menjadi PKWTT. Gitu. berarti kalau di PKWT yang karyawan kontrak itu, apakah dia punya hak juga untuk mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan itu? Untuk PKWT dan PKWTT, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu sudah untuk saya lihat sekarang ini di lapangan ya sudah hak-haknya sama semua. Jadi Tidak tidak ada ada perbedaan. ya. Oke, jadi BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan Kesehatan antara kontrak dan tetap tidak ada tidak ada perbedaan pada perbedaan. hal Iya. tersebut itu ya. Eh, Begini lagi Bung Didit, saya coba mengilustrasikan atau membuat satu cerita. Anggap saja ada perusahaan bernama A. Ternyata ada 10 pekerja di situ yang statusnya sudah tetap atau permanen atau PKWTT. Ternyata dalam perjalanannya perusahaan ini ada peleburan atau sebut saja dia peleburan atau take over atau pilot, bangkrut dan seterusnya Iya. dipindahkan ke perusahaan B.
Apakah status permanen itu bisa berpindah posisi di perusahaan B dengan tetap permanen ataukah tidak bisa? Ya langkah pertama ya untuk karyawan yang di karyawan tetap tadi ini akan dipindah, dileburkan ke perusahaan si B Ini si B misalnya ya. ya. Perusahaan A ini bisa meneruskan dengan adanya kerjasama dengan perusahaan si B. Oke, karyawanmu saya ambil dengan masa kerja dengan karyawan tetap, status karyawan tetap itu bisa dilanjutkan. Bisa juga dari perusahaan si A harus membayarkan dulu pesangon. Karena kan karyawan tetap nih, dibayarkan dulu pesangonnya, kemudian beralih ke perusahaan si B. Oke. Saya ingin menggali lagi pada bagian, eee, gaji, kira-kira gitu. Apakah ada perbedaan antara pekerja yang statusnya tetap dan pekerja yang statusnya tidak tetap dalam konteks perusahaan, Ya, dalam hal gaji nih? Karena ada cerita dan bayangan iya, dari saya, pasti berbeda lah. Mungkin yang pekerja kontrak anggaplah gajinya sekian, pekerja yang tetap gajinya sekian, tetapi secara beban kerja ternyata sama, iya. tetapi untuk penggajian berbeda. Nah, itu kenapa bisa terjadi itu? Kalau terkait PKWT, PKWTT itu kan status kontrak kerja. Jadi tidak ada pengaruhnya di situ Bung Sarif terkait dengan gaji. Karena ketika berbicara gaji, di perusahaan ini kan ada namanya golongan-golongan. Oke, Nah, ketika kita bicara gaji, golongan misalnya golongan ini gajinya segini, segini kan. Jadi tidak bisa ada kaitannya dengan status kerja itu. Jadi saya bilang ya, kalau berbicara gaji ya berbicara golongan karyawan tersebut, apa status golongannya gitu. Antara helper kah, entah dia operator, pasti kan jelas berbeda di situ. Itu di situ dia letak perbedaannya. oke, lanjut lagi berkenaan dengan gaji tadi. Apakah seorang pekerja tetap itu anggap saya nih, Iya, baru masuk di tempat kerja di perusahaan A. Batas minimal yang perusahaan harus bayar ke saya itu berapa itu? Apakah ada patokannya atau ada edaran atau ada regulasi terkait bahwa pekerja yang baru masuk pertama kali bekerja gajinya segini loh. iya. Ada tidak ketetapan terhadap gaji tersebut Kalau itu? ketetapan itu kita melihat dari UMP, kemudian UMK, Oke, ya. kita pelan-pelan dulu. UMP ini apa dulu UMP? Upah minimum provinsi. Upah minimum provinsi. Ya, Oke. kemudian ada juga UMK, upah minimum kabupaten. Upah minimum Nah, kabupaten. biasanya di situ kan dari bupati ada rilis pemberitahuan bahwa upah-upah situ kan ada diterangkan itu dengan apa namanya? Dengan perundingan dengan Apindo gitu. Oh, oke. Eh, teman-teman, menarik berkenaan dengan cerita-cerita daripada dunia ketenagakerjaan lah yang disampaikan oleh Bung Didi tadi, bahwa PKWT maupun PKWTT berkenaan dengan hak-hak dasar mereka, gaji, kesehatan ataupun jaminan ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan ternyata posisinya sama. Nah, tentu jaminan-jaminan itu diperkuat yang tadi Bung Didit sampaikan bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ternyata membuat jaring pengaman sosial begitu kuat berkenaan dengan kompensasi kira-kira Iya, begitu. betul. Bung Didit, ini karena waktu kira-kira sudah 20 sampai 20 menit, Siap. 25 menit Iya. lebih kira-kira begitu. Ini blebet betul ngomongnya. Siap. Saya ingin minta closing statement lah, closing statement kepada teman-teman yang mendengarkan, podcast. Iya. Silakan. Ya apapun status kita PKWT, PKWTT, ya disinilah apa namanya performan kerja kita yang dilihat. Jadi PKWT dan PKWTT ini adalah bentuk suatu kontrak. Jadi di sini untuk masalah eh, apa itu
PKWT dan PKWT dan PKWTT ini sama untuk statusnya. Statusnya. Oke. Teman-teman, sampai jumpa